Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih di video playlistnya berbagi informasi tentang informasi lomba ya. Nah, jadi kali ini aku bakalan share informasi lomba. Bentar ya, aku kasih pendingin dulu untuk laptopnya biar dia nggak panas nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin video sebelumnya ya, video yang ini nih, di video itu aku udah share informasi tentang lomba ya. Nah, jadi kali ini aku juga akan share informasi lomba yang mana ini part keduanya. Jadi kalau mau nonton part ke-1-nya, kamu tinggal buka aja deskripsi video ini dan langsung bisa akses ke video yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau langsung nonton video ini sampai habis dulu juga nggak apa-apa ya. Baiklah. Nah, kita lihat ada apa ini. Jadi teman-teman, di sini biasanya aku kalau ikut lomba itu harus ada bantuan reminder atau pengingat gitu. Nggak cuma ikut lomba sih sebenarnya. Jadi kayak dari dulu tuh selalu harus ada asisten pengingat gitu. Nah, berhubung aku belum punya kemampuan untuk nge-hire asisten atau ngebayar orang untuk jadi asisten aku, otomatis aku harus jadi asisten untuk diriku sendiri. Jadi kadang aku berperan jadi asisten, nah kadang juga aku berperan jadi manajemennya gitu. Nah, kali ini aku lagi berperan jadi asisten. Kenapa? Karena ngatur jadwal juga gitu. Cuman selain ngatur jadwal, kadang aku juga ini ngerjain semua kerjaannya sendiri. Ada Rahmat. Halo Rahmat, apa kabar? Ngerjain semuanya sendiri gitu. Jadi kayak YouTube ini pun seharusnya kan ini YouTube ini kalau misalnya dijadiin satu project dengan tim yang rame itu pasti butuh yang namanya minimal mungkin sampai 5 orang lah gitu kan. Tapi aku ngebangunnya sendiri. Kenapa? Karena memang ini memang ngerintis dari nol gitu. Nah, sekarang mari kita lihat ada apa ya, lombanya apa nih ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk lomba aku pakai worksheet yang ada di sini nih, workspace lebih tepatnya ya. Nah, jadi workspace aku yang ada di sini, terus karena udah dibuka sebelumnya ya, jadi masih di to do gitu. Nah, ini lomba menulis Universitas Maranatha gitu ya. Nah, jadi ini informasinya terakhir update-nya itu aku udah selesai registrasi sebagai peserta, terus juga upload file-file penting kayak KTP, terus juga alamat segala macam tuh udah beres. Jadi sekarang waktunya untuk mikirin judul dan kita baca dulu nih ketentuan lombanya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu ketentuan lomba, kayaknya bakalan lebih mudah deh untuk kita ikut lombanya gitu. Nah, jadi ini tambah progres hari ini yaitu membaca ketentuan lomba. Nah, jadi kalau udah baca pasti nanti bisa lebih fokus gitu untuk ikut lombanya gitu. Oke, nah ini kita baca dan sebenarnya ini ada balasannya.
Alhamdulillah sehat bang. Finally we can meet again. Yeah, finally we can meet again. Here, kangen pengen belajar bahasa Inggris lagi. Ayo belajar lagi kita. Mm-mm. Nah, oke, sekarang kita ke ke sini karena udah diisi semua datanya. Tinggal kalau datanya udah terisi semua, tinggal nanti kita pekerjaan belum ya, kartu identitas seharusnya udah diupload sih tadi. Nah ini udah diupload kok. Wah, alamatku ke ini bentuk Word. Nah informasi lombanya itu bisa kita akses di sini nih teman-teman. Aku udah nyiapin linknya, jadi tinggal diakses aja gitu. Okay, hey Rahmat, so how do you do? How is Jakarta? Long time no see. Okay. Bang Edil ada ngelamar kerja juga di beberapa tempat di Jakarta Barat ya. Cuman belum ada panggilan. Oke, nah ini ada apa ini dengan Instagram? Kok nggak bisa diakses informasinya? Oke, nggak apa-apa. Sekarang membaca ketentuan lomba. Ini tanggalnya berapa? Tanggal 17 bulan September 2024. Gitu. Jadi tanggal progres hari ini sediakan 30 menit untuk setiap pertemuan ini gitu. Jadi kayak ada apa ibaratnya? Jadi kayak selalu ada progres setiap harinya gitu. Yang tadinya 40% nanti kalau aku udah baca ketentuan lomba jadi 60% gitu. Kabar saya baik, tapi sekarang udah di Aceh, nggak di Jakarta lagi. Wow, suddenly why you fly to Aceh? What happened? What happened in Jakarta? How was your work? Gimana kerjaannya? Oh, rupanya ini yang lagi bermasalah wifi-nya kayaknya ya. Masa tiba-tiba nggak bisa diakses? Nggak mungkin. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, ini Instagramnya udah bisa kok. Udah mulai bisa diakses. Jadi kita tunggu aja muncul ketentuan lombanya. Jadi ini lomba menulis cerita pendek, cerpen gitu kan. Nah, terus tema yang dikasih itu ada 4. Yang terjadi hanya saya nggak betah aja, bosan di warung terus. It's okay. Rahmat bisa cari di mana Rahmat nyaman ya buat bekerja. Bang Edi lagi produksi video YouTube, nanti nonton ya. Kalau mau linknya itu ada di profil TikTok ini. Kalau misalnya nggak mau kerja di warung, maunya kerja di bidang apa? Kali aja nanti nemu lowongan kerja. Kita kan nggak tahu rezeki kita itu lewat siapa. Nanti biar Bang Aidil ini bantu infokan. Nah, jadi teman-teman, untuk temanya itu ada 4. Yang pertama, literasi budaya, literasi media, literasi membaca, dan literasi digital. Nah, semuanya berhubungan dengan yang namanya literasi. Literasi itu sederhananya yang aku pahamin sih sebenarnya kayak kemampuan kita untuk memahami
gitu. Kemampuan kita untuk memahami suatu bidang ilmu. Jadi kayak literasi. Atau lebih sederhananya lagi, kalau misalnya kita contoh nih ya. Contoh sederhana deh, kayak cara menggunakan komputer atau laptop gitu. Nah, jadi proses kita memahaminya itu melalui literasi, yaitu membaca gitu. Jadi literasi itu sangat dekat hubungannya dengan membaca. Ini yang aku pahami ya, karena aku sendiri juga bukan anak sastra bahasa Indonesia, walaupun pekerjaannya di sastra juga, tapi sastra Jerman. Nah, saya udah kerja di mana lagi bang, di peternakan ayam dulu. Oh iya, gimana keadaan di sana? Udah setahun nggak pulang. Jadi literasinya itu kan, literasi sangat berhubungan dengan membaca, tapi lingkupnya lebih luas lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya membaca hanya sekedar membaca, tapi memahami, nah itu lebih dari membaca. Nah, kayaknya nanti aku tertarik untuk ngambil judul atau tema ya. Temanya itu literasi antara literasi media sama literasi digital. Nah, tapi nanti lihat aja hasil cerita pendekku itu arahnya mau kemana gitu. Jadi yang lebih relate aja gitu. Nah, so kita lama banget ini. Instagram berarti lagi down nih. Buktinya ini udah di refresh berkali-kali nggak bisa diakses informasinya. Wah, so shade. Kasian banget. Nah, tapi at least kita bisa belajar dari sini nih, dan disuruh kirim dalam bentuk Word. Upload satu supported file PDF or document maksimal 10 MB. Nah, baru submit gitu kan. Nah, jadi gitu ketentuan lombanya. Nah, jadi di sini nih ketentuan lombanya. Terakhir, ini ada 4 tema budayanya. Ada 4 tema budaya, mulai dari literasi budaya, literasi media, terus literasi membaca, dan literasi digital gitu ya. Nah, jadi terakhir disuruh submit atau upload dengan maksimal 10 MB, bentuknya boleh PDF atau dokumen gitu. Nah, jadi sesimpel itu ketentuan lombanya, tapi seingat aku itu ketentuan lainnya itu ada di ada di Instagramnya. Nah, inilah aku lagi cari. Tapi sekalian deh kita baca ini ya. Keadaan di Banda baik-baik aja. Alhamdulillah. Oke. So, kita baca komentar dari beberapa orang. Contoh nih, ada izin tanya Kak, tema literasi, contoh spesifiknya seperti apa? Oh, ada yang nanya nih. Nah, bagus juga nih, kita bisa baca dan sekalian belajar gitu kan. Jadi kita bisa tahu apa-apa aja yang udah ditanya. Mahasiswa universitas lain berarti boleh kan ya? Ada jawabannya juga, cuman nggak bisa diakses. Instagram berarti lagi down ini. Jaringan wifi di sini oke aja, aman-aman aja kok. Terus permisi, Min, ini untuk umum kah? Kalau iya, hadiah untuk umum bagaimana? Terus oke. Terus belum bisa untuk umum ya, Min? Kak, aku SMK belum ada kartu pelajarnya, bisa pakai kartu NIS kah? Kalau KTP baru bisa diambil Desember. Wah, berarti banyak nih yang semangat untuk
ikut lomba ini ya. Jadi probabilitasnya juga semakin uh, rendah. Kenapa? Karena saingannya banyak. Nah, oke. Kita Kak masih ada Kak link pendaftarannya. Oke. Kak, aku mau tanya, itu dikirimnya pakai amplop apa lewat PDF gitu, Kak? Tolong dijawab segera mungkin ya. MA bisa, Kak? Min, kalau belum punya kartu pelajar bagaimana? Soalnya saya kelas 10 baru. Izin bertanya, Min, ini khusus SMA ya? SMK tidak bisa. Kan sederajat pasti kan biasanya. Kamu mau nanya, kalau saya mahasiswa baru dan belum memiliki KTM, bagaimana, Kak? Oh. Kalau misalnya lebih dari 2000 kata gimana, Kak? Kayaknya kurang lebih 3000. Wow. Izin bertanya, Kak, nanti pembagian hadiahnya akan dilakukan secara online atau harus datang langsung ya? Kalau datang langsung, aku yang pertama datang. Kenapa? Karena deket kosan. Nggak deket banget sih, kayak sekitar 10 menitan lah pakai motor. Permisi Kak, kalau untuk anak SMP boleh. Wah, SMP aja ada yang semangat nih ikut lomba. SMP apa bisa ikut dan masuk kategori umum? Wow, berarti literasi zaman sekarang itu, atau aku yang belum sadar sejak SMP ya, belum suka nulis sejak SMP. Anak-anak sekarang literasinya mantap ya, berarti ya. Udah aware dengan berbagai lomba. Ya pastinya beda lah ya. Aku SMP itu tumbuh di zaman yang belum, udah mulai ada internet tapi informasinya belum sebanyak ini gitu. Kita berdamai aja dengan keadaan dan sekarang kita bisa bersaing dengan anak SMP. Oke, tapi ini lagi bermasalah Instagramnya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya ketentuan lombanya itu udah kita baca gitu. Terus ini kita tambahin lagi ya. Kita tambahin lagi memilih tema aja karena ketentuan lombanya nanti kita baca lagi. Memilih tema gitu kan. Nah, memilih tema yang progres hari ini. So, progres hari ini sudah di angka 50% gitu, teman-teman. Nah, jadi cukup segini dulu progres aku untuk ikut lomba menulis cerita pendek dari Universitas Maranatha. Nanti kita, kalau misalnya mau nonton part berikutnya, boleh banget, nanti ada link yang ada di bawah. Jadi silahkan teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.